pembelajaran. Saya cek kalian dulu. Yang pertama yaitu IMADE murah kerja Mika. Kemudian IKD Abdi Adnya. Kemudian IMADE Putrawan. Kemudian Imangan Adi Sudamu. Kemudian selanjutnya Iwayan Adi Swastika. Ada yang belum saya? Sudah semua? Untuk memulai kegiatan, jadi kita minta salah satu dari teman kalian untuk memimpin doa. Amrah, silakan untuk doa ini. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, maka kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Amrah sudah memimpin doa kepada teman-temannya. Untuk mengingat kita, silakan memimpin. Ya, Swastika silakan terus. Untuk menuju pelajaran, mari kita untuk mengingat kita untuk mengenal jasa-jasa pahlawan. Mengingat kita mulai selesai. Baik, terima kasih Swastika sudah memimpin untuk teman-teman kita. Kegiatan kita hari ini, kita akan belajar di kelas secara teori dulu. Secara teori kalau sudah selesai, kita akan laksanakan tes. Nah, setelah selesai pada pembelajaran di kelas, kita akan lanjutkan pembelajaran prakteknya di bengkel. Pada kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah membangun diskusi kelompok maupun belahan prinsip kerja kopling. Kemudian, melalui proses penggalian informasi, peserta didik dapat melakukan perawatan. Oke, poin ketiga, melalui proses pembelajaran praktik ini ya, mampu mendemonstrasikan proses perawatan. Baik, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut menjadi seorang pelajar adalah pekerjaan yang sangat gampang dunia ini. Tahu kenapa? Bekal, uang jajan sudah disediakan. Tugas kalian adalah apa? Belajar. Belajarnya ngapain? Baca buku praktek. Gampang. Pulang sekolah langsung ke dapur, sudah ada nasi, sudah ada lauk. Tidak usah masak. Oke, tolong manfaatkan kalian waktunya selama kalian sebagai pelajar. Jadi paham ya? Setuju semuanya? Setuju. Terkait dengan penilaian, ada namanya remedial dan pengayaan. Remedial, kalau nilainya yang tidak memenuhi KKM, KKM-nya adalah untuk kelas 11, itu 72. Kemudian bila pada pelajaran ini yang tuntas adalah 20% atau kurangnya, akan diberikan penugasan individu. Kemudian bila peserta didik yang tidak lulus adalah sebanyak 50% diberikan penugasan secara kelompok. Kemudian bila di atas 50% itu akan pembelajaran kita akan kita ulang. Pengayaan ini khusus untuk yang sudah memenuhi nilai KKM. Jadi bagi yang sudah lulus akan diberikan pengayaan. Sampai sana, saya pahami ya penilaian. Baik, saya akan menampilkan sebuah video. Kemudian tugas kalian adalah menganalisis gangguan yang terjadi. Caranya bagaimana? Caranya dengan berkelompok. Kelompok pertama adalah tengah CS. Kemudian kelompok 2 murah. Kemudian kelompok 3 ya putrawan CS. Ya, itu kelompoknya. Oke guys, hari ini saya ingin ini adalah kopi mobil apa ya? Bedanya adalah ketika kita lakukan kopi yang dengan bunyi mimpi di bawah. Jadi kedengarannya kurang nyaman gitu ya. Ini adalah Baik, masalah sudah ada. Kemudian saya perintahkan kalian untuk membentuk kelompok. Silakan. Silahkan kalian diskusikan terkait permasalahan kopling yang sudah saya tampilkan di depan. Kira-kira apa masalahnya? Silahkan kalian rumuskan dari berbagai sumber. Saya paham ya? ya. Baik, kalau sudah bisa, silahkan mulai bekerja. Yang bergerak apa, yang bergesekan apa, yang dikopling, yang bergesekan apa saja.
mewakili kelompok satu akan menjelaskan tentang terjadinya kopling yang begini. Satunya penyebabnya yaitu release bearing terlalu macet atau haus. Yang kedua, kurangnya pelumas di bagian penggerak kopling. Yang ketiga, bekas diafragma terlalu haus. Yang keempat, planet menekan pada kopling mengalami keolengan. Kelompok 1, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, itu dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 silakan. Siapa perwakilannya? Oke, baik, silakan. Saya dari kelompok 2 akan presentasikan masalah kopling berbunyi. Masalah kopling berbunyi tersebut biasanya terjadi karena kurangnya pelumasan dan di bagian penggerak kopling yang mengakibatkan kedaratan. Ya, baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, kelompok dulu. Ya, baik, kelompok 3 selanjutnya, silakan. Mahdi Putrawan. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan tentang masalah kopling berbunyi. Masalah kopling berbunyi terjadi karena kurangnya pelumasan bagian penggerak kopling, bahkan habis dan kering sama sekali. Selain karena pemakaian dalam, pelumas juga dapat berkurang bila kendaraan terlalu sering melewati genangan air. Kedua, plat menekan pada kopling mengalami keolengan. Komponen satu ini merupakan komponen paling tipis, karena tipis plat menekan kencang mengalami masalah. Yang paling sering terjadi adalah keolengan. Ciri plat menekan yang oleng adalah bentuknya mulai membengkok. Jika ini terjadi, maka akan ada bagian plat yang menempel pada freewheel dalam bentuk flat, maka kopling akan menunjukkan suara gesekan saat diinjak. Baik, terima kasih. Mari kita bersama. Baik. Oke, jadi terima kasih kepada anak-anak kalian yang sudah tampil ya, perwakilan kelompok. Berarti kalau kopling berbunyi, pedal, kering, atau mungkin kena air dan sebagainya kan, karatan, atau mobilnya kan lama tak dipakai, akhirnya karatan, ya timbul juga bisa bunyi ketika pedal kopling itu di. Ya. Kemudian yang kedua, release bearing. Kemudian yang ketiga, bekas diafragma terlalu halus. Nah, ini saya kebetulan sudah bawa. Ini adalah salah satu komponen mobil. Kopling. Hah? Kopling. Planet? Kopling. Berat, bukan planet ya. Ya, pokoknya planet. Planet ya. Nama lainnya itu adalah plat kopling. Kemudian benda yang saya bawa kedua adalah nih. Ada yang tahu apa? Namanya adalah tutup kopling, cover kopling, matahari juga iya. Ya, akan menonton video tentang cara kerja kopling. Silakan diamati. Kemudian nanti ada pertanyaan setelah video itu diputar. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam mobil saat Anda menekan pedal kopling? Atau mengapa perlu menekan pedal kopling sebelum menggeser gigi mobil ke transmisi manual? Video ini akan Berdasarkan ini saya minta masing-masing kelompok untuk menyebutkan. Siapa? Ya. Adi Dharma. Adi. Tengah sudah dulu. Apa? Roda? Gila. Kelompok dua? Ya? Plat? Kopling. Kelompok tiga? Pegas? Ya? Jadi komponen utama kopling yang pertama adalah roda gila. Yang kedua? Plat. Yang ketiga? Pegas. Diafragma. Yang keempat? Input transmisi. Yang kelima ada? Lahar. Berarti ada 5 komponen utama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kemudian itu komponen. Yang kedua adalah prinsip kerja kopling berdasarkan videonya. Saya minta masing-masing kelompok untuk tampil. Dari kelompok 1, siapa yang bisa tampil? Ketika kopling pedal kopling ditekan, maka plat kopling akan tidak terjepit di roda gila dengan
transmisi. Baik, terima kasih. Nah, oke, baik, kurang dengar dulu. Kemudian ada yang lain? Silakan Murad, berdiri Murad. Ada di sini. Nah, oke, ada di sini. Nah, oke, baik. Putaran mesin dari poros engkol diteruskan oleh kopling menuju transmisi ke dalam roda belakang pada saat kelompok kopling dan plat kopling merapat. Saja. Kopling dan plat kopling merapat. Namun putaran mesin dari poros engkol menuju transmisi akan terus jika kelompok kopling merenggang. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Kurang Murad dulu. Baik. Ketika pedal kopling diinjak, saat pengendara mobil menginjak pedal kopling, selis fork wasum bebas akan menekan dari jaring. Hal tersebut juga menekan diafragma spring dan gas akan memungkinkan presure plat sehingga plat kopling akan terbebas dari putaran mesin. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Baik, baik. Itu materi yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Pertanyaan dengan materi? Tidak ada? Pas semua ya? Baik, kalau sudah pas semua. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kegiatan kita akan akhiri. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita akan kembali ke posisi duduk semula. Baik, silakan. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan dulu karena semuanya sudah mengerti. Kemudian saya minta untuk menyimpulkan dulu. Ada satu orang saja untuk menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan dari awal. Silakan karyanya. Kesimpulannya, kopling memutuskan dan menyambungkan tenaga dan udara dari mesin ke transmisi melalui sebuah piringan atau plat kopling yang dijepit ke roda bulat yang berputar. Ketika pedal ditekan, maka plat kopling bebas sehingga tenaga putus dari mesin ke transmisi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kurang ada lagi? Silakan Nah. Kopling bekerja dengan menggunakan prinsip gesekan piringan. Fungsi kopling adalah memutus dan menyambungkan putaran mesin ke transmisi. Karena penggunaan kopling dapat mengalami permasalahan, contohnya kopling berbunyi. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman. Baik. Kopling memanfaatkan media gesek. Kopling terdiri dari komponennya apa saja? Roda bilah, plat penekan, pegas matahari atau pegas kopling, kemudian yang tersesat ada jaring, kemudian ada gardu pembebas. Nah, semua kopling itu digerakkan bergerak secara mekanis dengan memanfaatkan gesekan. Nah, ketika ada suatu mekanisme yang bergerak dan bergesekan, maka tentu saja suatu saat nanti akan menimbulkan masalah. Salah satunya adalah seperti video pertama apa? Berbunyi. Salah satu penyebab berbunyi adalah kehausan. Kemudian kedua, kurangnya lumas sehingga menimbulkan pada baik. Nanti sebelum berakhir pembelajaran kita, saya akan meminta kalian untuk mengerjakan. Tapi sebelum mengerjakan tes, jadi saya ingatkan kembali, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar transmisi manual. Untuk sebelum diakhiri, sekali lagi silakan akses soal yang sudah saya berikan linknya di grup WhatsApp. Itu merupakan tes akhir dari pembelajaran kita hari ini. Silakan diakses.
3. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita doa mulai. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, saya ucapkan selamat siang. Selamat